Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membuat pupuk pertumbuhan. Ini sudah saya siapkan alat-alatnya ya. Ini ada air sumur ini. Saya bagi dua supaya mudah untuk pelaksanaannya. Sebetulnya satu wadah pun tidak masalah, tapi saya sengaja menambahkan satu wadah lagi, yaitu timba kecil ini untuk mempermudah nanti prosesnya. Nah, berikutnya ini leaf mold ya. Leaf mold ini mungkin yang sudah menonton channel saya dari dulu, Anda sudah tahu apa itu leaf mold. Jika belum tahu, silahkan cari video saya yang sudah saya upload sebelumnya dengan judul apa itu leaf mold ya. Dan cara pembuatannya nanti Anda bisa mengunjungi dan Anda bisa membuat sendiri nanti. Kemudian ini garam. Nah, ini modal yang dipakai untuk membuat pupuk yang beli ya, yang beli benar-benar beli itu cuma garam ini, dan penggunaannya sangat sedikit sekali. Nanti bisa Anda saksikan. Kemudian wadah. Nah, ini mau tidak mau kita harus punya wadah, karena untuk membuat pupuk tersebut dibutuhkan wadah. Wadahnya apa? Terserah sama Anda, yang penting ada penutupnya supaya tidak ada gangguan hewan dari luar dan sebagainya, supaya lebih prosesnya juga lebih bagus nanti. Oke, kita lihat bahan yang lain. Ini jadi ini saya ulangi sekali lagi bahwa modal yang beli ini cuma garam. Jadi Anda dipastikan akan sangat irit ya untuk memupuk tanaman. Seluas apapun lahan Anda, insya Allah kalau Anda mau melakukannya, otomatis modal tenaga memang itu bisa seluas apapun ya, hanya membeli garam, dan penggunaan garamnya pun sangat sedikit. Kalau misalnya sebegini ya, kalau cuma lahan 2 hektar saja, 2 hektar saja udah cukup, masih lebih mungkin ya. Nih, nah bahan lain adalah ini, otomatis ini adalah gratis, kita hanya cukup untuk mengambilnya. Apa ini? Gulma, rumput, daun-daun muda ya. Ini karena untuk pertumbuhan, jadi bahannya dedaunan, rumput, gulma ya. Daun apa saja bisa, daun apa saja mudah kita pergunakan. Tidak perlu kita monoton daun apa, yang penting satu, daunnya masih relatif muda, atau walaupun tidak muda ya, tapi tergolong daun yang cukup lunak ya. Jadi nanti selama proses nanti mudah untuk diurai. Nah, ini kebetulan ada ini daun puring ya pada saat memangkas. Jadi Anda tidak perlu spesifik tentang daunnya, daun apa saja bisa. Yang penting syaratnya ya, satu, tidak mengganggu fisik kita. Misalnya daun tersebut atau tanaman tersebut gatal, jangan, itu namanya menyiksa diri. Kita cari yang mudah sajalah ya. Daun itu punya duri yang tajam-tajam, nanti bisa menyakiti tangan kita, jangan kita gunakan. Seperti misalnya putri malu, daun putri malu itu ya, atau daun jeruk secara spesifik jangan kita gunakan. Cari yang mudah saja. Nah, ini ada daun arbei, ini kebetulan tadi saya mangkas. Nah, sama batangnya yang muda juga boleh nanti kita gunakan, tapi yang sudah agak keras kita hindari saja, nanti kita pisah gitu. Kemudian apalagi ya, udah itulah, daun bunga juga boleh. Bunga ini kebetulan tadi ada ngambil juga ini bunga miana ya, kebetulan saya nanam pohon miana, pohon bunga miana ya. Ini beberapa waktu sekali saya potong. Ini mengandung kalium tinggi ini untuk bunga miana, tapi tetap karena jumlahnya sedikit ya,
kita anggap sebagai pelengkap. Dan ini nanti ya, ini nantinya pupuk ini sudah sangat lengkap untuk pertumbuhan. Jadi kenapa nggak kita lakukan kalau ada yang hampir gratis. Oke, ini kondisi seperti ini sebetulnya kita bisa langsung gunakan atau kita proses. Akan tetapi saya pinginnya nanti bisa pekat ya, nanti bisa pekat, akan saya potong dulu kecil-kecil. Kalau misalnya pas lagi males, saya juga begitu. Kalau pas lagi males ya, ini sudah seperti ini saya masukin langsung ke wadahnya. Oke, sekarang kita potong kecil-kecil dulu ya. Oh iya, sebelum kita potong ya, perlu Anda ketahui bahwa gulma maupun rumput ya, maupun rumput seperti ini, ini kita tidak perlu membersihkan bagian perakaranya, kita masukin saja sekalian. Adapun nanti ada tanahnya sedikit-sedikit ya, seperti ini ada tanahnya ya. Ini kita anggap saja ini adalah leaf mold juga. Jadi bawaan dari rumput maupun gulma tersebut di bagian akar ya, tanah yang ke bawah ini juga mengandung berbagai mikroorganisme yang nantinya akan mudah mengurai tanaman itu sendiri. Oke, kita lakukan pemotongan karena kebetulan saya pas lagi nganggur ini. Kalau nggak nganggur ya udah utuh seperti ini saya masukin semua. Karena hari ini saya lagi nganggur ya, nggak ada kerjaan sama sekali, jadi saya potong kecil-kecil, nanti bisa muat banyak. Jadi pupuknya bisa pekat nanti. Nah, proses pemotongan material dari dedaunan, rumput dan gulma sudah selesai ya. Jadi kita lakukan pemasukan ke dalam wadah. Nah, ini juga bekas saya membuat GLF ya. Tapi tidak saya cuci sengaja, biar saja mikrobakterinya masih ada yang nempel-nempel di situ. Kita masukin dulu. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan bisa padat, bisa banyak isinya. Diharapkan nanti kualitas hasilnya juga semakin pekat ya. Ini kita masukin secukupnya saja wadahnya, karena wadahnya cuman sebegini, jadi kita isi dengan proporsi 80% sebelum dimasuki air ya. Nanti kalau sudah dimasuki air nanti turun lagi, enggak apa-apa, memang begitu. Jadi hanya kurang lebih 80% dari wadah. Nanti kalau terlalu banyak pada saat proses kadang naik, nah itu akan terbuka atau terburai nantinya. Ini sudah padat sekali kalau kita potong-potong begini ya, jadi lebih mantap. Nah, ini sekarang ini leaf moldnya kita masukin ke wadah air yang kecil dulu. Kenapa wadah yang kecil? Supaya mudah menanganinya nanti. Jadi kita aduk dulu ya. Nah, kita aduk begini saja sudah cukup. Kemudian ini garam. Garamnya ini kita butuhkan dalam wadah sebegini ya, kurang lebih 40 liter lah ini ya. Ini kita cukup 1 sendok makan saja. Nah, ini 1 sendok makan kita campurkan ke dalam air ini dulu saja.
cukup 1 sendok makan. Kita aduk lagi. Ngaduknya juga boleh pakai tangan, boleh pakai kayu juga boleh, tidak apa-apa. Kita pastikan dulu garamnya sudah larut. Nah, setelah larut, ini garam kan mudah sekali larut ya, bersama dengan lihmol. Ini kita harapkan sudah larut ya, sebentar saja insya Allah sudah larut. Ini sudah larut kayaknya, sudah larut. Ini kita masukin ke dalam wadah pemrosesan ya. Kalau dibilang fermentasi ya silahkan, tidak apa-apa. Ini adalah JLF atau Jadam Liquid Fertilizer atau pupuk cair ala Jadam. Nah, ini kita masukin, tambahin lagi sampai airnya merendam media organik tersebut. Dalam hal ini adalah dedaunan ya. Gini kita tambahkan lagi. Sampai materialnya tenggelam. Bukan Bu Susi saja yang bisa menenggelamkan, saya juga bisa. Tapi kalau Bu Susi kapal pencuri ikan, kalau saya dedaunan. Ini nanti kalau misalnya kurang ya kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah cukup. Ini sebegini, kira-kira 80% dari wadah saja ya, sampai airnya bisa menenggelamkan dari bahan organik yang kita gunakan. Dalam hal ini daun rumput dan gulma. Nah, setelah begini artinya proses pembuatan tahap pertama sudah selesai. Setelah itu kita lakukan penutupan ya. Kita lakukan penutupan seperti ini. Tempatnya juga begini, di tempat yang terang benderang alias panas, di lahan, di dekat lahan yang tempat kita menanam ya. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita diamkan, tunggu sampai dengan minimal 2 bulan ya, minimal 2 bulan. Saya sarankan minimal 2 bulan. Setelah 2 bulan boleh mulai kita pakai. Kita ambil airnya, kita tambahkan dengan air biasa ya. Jadi cairan dari JLF itu kita ambil, kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1 JLF dibanding dengan 50 atau bisa dibanding 100. Jadi semua tergantung dari kepekatan bahan yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya itu kan proses selama 2 bulan sampai 4 bulan ya. Yang paling bagus malah setelah 4 bulan. Akan tetapi setiap 5 hari sekali, kita buka. Katakanlah hari ini hari kelima misalnya ya, kita lakukan pengadukan ya, airnya biar bergoyang-goyang. Nanti kadang ada material yang naik, kita tekan lagi, kita tekan-tekan begini. Kalau nggak bisa diaduk, nanti lama-lama kalau bahan organik daunnya sudah mulai lunak, sudah mulai hancur, nanti bisa diaduk. Ini kita goyang-goyang begini saja. Hal ini bisa kita lakukan ya, untuk memastikan prosesnya terus berjalan ya. Jadi tidak cuma di bagian bawah saja, tapi bagian atas juga akan terproses. Begitu maksud saya. Nah, ini sekarang kita tutup lagi ya. Kita tunggu sampai 2 bulan sampai 4 bulan lagi baru kita gunakan. Ya harus sabar, gratis kok. Oke, saya rasa cukup seperti itu share saya hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.